Ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalimat ini tegas. Pilihannya, kalau kamu tidak membenci bapakmu, oh memang aku benci bapakku, sebel dia. Nggak begitu judulnya. Kasih kepada Tuhan harus melebihi kasih kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak saudara-saudara kita. Bahkan kasih kita kepada Tuhan melebihi nyawa kita sendiri. Itu definisi murid. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus tegas, tidak dapat jadi muridku. Jadi kalau datang ke gereja ingin hidup diberkati dan mati masuk surga, ongkang-ongkang kaki hidup dalam kedagingan dan keduniawian, yang penting aku ke gereja seperti orang kerja yang absen. Absen Tuhan, aku hadir Tuhan. No, Yesus berkata, tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Itu kebenarannya. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia tidak meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Di sini Yesus bercerita tentang kalkulasi, hitung-hitungan. Ayo hitung-hitungan. Kamu sanggup gak jadi muridku? Ini nih syaratnya, ini harganya. Kamu mau gak? Ayo hitung-hitungan dulu. Jangan secara emosi, aku mau jadi murid, aku mau melakukan apapun, aku akan serahkan semuanya padamu. Nggak bisa. Yesus berkata hitung-hitungan dulu, kalkulasi benar. Kenapa? Karena itu harga sebuah perjalanan murid. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Selain membangun menara, Yesus memberikan satu gambaran yang kedua tentang seorang raja yang harus hitung-hitungan jumlah untuk berperang. Kalkulasi perjalananmu di hadapan Tuhan. Kalkulasi. Supaya apa? Jangan berhenti di tengah jalan. 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini cerita tentang apa? Tentang gereja. Gereja yang di dalamnya orang-orang yang mempunyai komitmen untuk mengikuti jalan murid, perjalanan pribadi dia dengan Tuhan, untuk mengikuti kebenarannya, mengikuti jalurnya, mengikuti jalannya, maka dia akan menjadi murid. Dan yang namanya murid punya akar yang kuat di hadapan Tuhan. Murid berakar pada Kristus. Murid hidup menyerupai Kristus. Gak hidup seperti orang dunia.